Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Septa Erik Prabawa, salah satu dosen di Prodi Teknik Geomatika Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah kali ini yang akan saya sampaikan adalah survei dan pemetaan sumber daya alam, merupakan salah satu mata kuliah kompetensi inti dalam Prodi Teknik Geomatika. Nah, mata kuliah ini kodenya adalah GF 4747, artinya dia mata kuliah wajib yang disampaikan di semester 7, ada 3 SKS. Kemudian metode dalam perkuliahan yang akan disampaikan adalah metode DII, jadi Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah ini membahas tentang teknik dan metode eksplorasi sumber daya alam berdasarkan keilmuan teknik geomatika, membahas konsep genesa atau pembentukan dari sumber daya alam terkait, parameter fisiknya, karakteristik fisik, dan penciri utama yang itu harapannya bisa dideteksi dari teknologi geomatika. Dalam kuliah ini, mahasiswa juga dilatih untuk berpikir kreatif, inovatif dalam mengeksplorasi sumber daya alam, karena berbagai sumber daya alam itu memiliki karakteristik sendiri yang satu sama lain itu berbeda, sehingga mahasiswa harus kritis, harus kreatif menentukan metode apa yang dipakai untuk melakukan eksplorasi tersebut. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah adalah CPL-nya mampu menerapkan ilmu dan teknologi berbasis informasi geospasial. CPL kedua adalah mampu membuat desain dan mengaplikasikan metode survei terrestris untuk mendapatkan data geospasial. Mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi geospasial, dan mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi geospasial. Sedangkan CPMK dari mata kuliah ini adalah mampu memahami proses pembentukan sumber daya alam, mampu memahami karakteristik fisik sumber daya alam, dan mampu memahami cara-cara mengeksplorasi serta mengeksploitasi sumber daya alam terkait. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas di mata kuliah ini adalah pengantar eksplorasi sumber daya alam, kemudian peraturan perundangan terkait dengan sumber daya alam, masuk kepada sumber daya air, sumber daya karbonat, sumber daya mineral non-logam maupun logam, batu bara, sumber energi terbarukan, metode eksplorasi sumber daya alam, geotermal, hidrokarbon, manajemen proyek eksplorasi sumber daya alam, dan terakhir adalah studi kasus eksplorasi sumber daya alam. Dalam setiap pokok bahasan tersebut akan disampaikan terkait dengan terutama adalah genesa, ya, genesa pembentukan sumber daya alam itu, karakteristik fisik, penciri, kemudian parameter fisik apa yang kemudian dapat didekati dengan berbagai teknologi geomatika yang terkait. Nah, sedangkan referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah terdiri dari berbagai buku, jurnal, peraturan perundangan, dan juga paperwork yang terkait. Ada beberapa referensi, yakni yang utama adalah Classification Method for Remote Sense Data, Second Edition Original Published 2029 oleh Paul Meter, kemudian Ford dan William, Cars Hydrogeology and Geomorphology. Kemudian ada Image Analysis, Classification and Change Detection in Remote Sensing oleh Morton, J. Kanti. Kemudian ada Kang Tun Chang, Introduction to Geographic Information System. Ada buku Pak Punto Dewo, Sistem Informasi Geografis untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam. Kemudian Van Bemmelen, The Geology of Indonesia. Santoso, Panduan Teknis Survei Lapang Geologi dan Geofisika. Saihan, Dasar-dasar Hidrogeologi. Nah, kemudian ada beberapa mata kuliah literatur pendukung, yakni Flynn Skinner, Physical Geology, kemudian Longwell dan Flynn, Introduction to Physical Geology, J.A. Katili, Geologi Sejarah, kemudian punya bukunya Lobeck, Geomorphology, An Introduction to the Study of Landscape,
Kemudian studi stratigrafi Indonesia yang diterbitkan oleh IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Kemudian adalah Geology Logbook dari Geology Team of Laboratory Staff. Itu adalah referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Tentu tidak menutup kemungkinan jika mahasiswa ada literatur terkait yang bisa dipakai untuk mengembangkan terkait mata kuliah yang dibahas di sini. Nah, kemudian untuk penilaian ada kehadiran atau keaktifan yang bobotnya adalah 10%, kemudian tugas-tugas 15%, UTS 35%, dan UAS 40%. Metode dalam perkuliahan ini adalah discovery, presentasi, case study, dan juga project based learning. Nah, itu adalah apa yang kita bahas di mata kuliah ini, survei pemetaan sumber daya alam. Adapun pelaksanaan materi perkuliahan di kelas adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan diskusi kita dalam mata kuliah survei dan pemetaan sumber daya alam. Namun sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, supaya apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan mahasiswa absen melalui e-learning, dan semua materi yang terkait dengan perkuliahan kita sudah ada di e-learning. Silakan di-download dan dipelajari supaya diskusi kita jauh lebih baik. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang sumber daya air, ya, sumber daya air. Namun sebelum masuk ke sana, ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada bisa angkat tangan? Silakan. Sumber daya alam itu ada 3, ada renewable resource, non-renewable, dan continuous atau flow resource, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang bisa ngasih contoh? Mohon izin menjawab, Pak. Untuk yang renewable resources itu ada, yang pertama itu ada tanah, hutan, dan marga satwa. Oke, bagus. Oke, ada yang bisa ngasih contoh tentang non-renewable resources? Izin menjawab, Pak. Kalau misal non-renewable itu terbagi menjadi 2, Pak. Ya. Secara fisik akan habis dan persediaan menurun tapi dapat didaur ulang. Nah, contoh secara fisik akan habis itu ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam, Pak. Kalau contoh persediaan menurun tapi dapat didaur ulang itu ada logam sama karet, Pak. Begitu, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Oke, berikutnya untuk continuous resources, ada yang bisa ngasih contoh? Silakan. Saya, Pak. Ya. Yang saya pahami dari continuous atau flow resource ini berdasarkan penjelasan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya itu tentang persediaan tidak terbatasnya atau tidak terpengaruh tindakan manusia. Yang dimana contohnya di sini energi matahari dan energi pasang surut. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih feedbacknya. Jadi minggu lalu kita membicarakan tentang berbagai macam sumber daya alam, mulai dari yang terbarukan atau renewable, kemudian tidak terbarukan atau non renewable, ada juga yang berkelanjutan atau continuous resources. Jadi itu yang kita bahas di minggu lalu. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang sumber daya air. Jadi paus tanda ini. Oke, di minggu ini kita akan membahas tentang sumber daya air. Jadi saya mengingatkan tentang disiplin di kelas. Jadi seperti yang biasa tiap pertemuan di kelas, wajib rapi, kemudian gunakan tangkap tangan ketika akan menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Nah, kita masuk ke air, ya. Jadi peraturan perundangan saat ini yang berlaku terkait dengan air adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya
air. Jadi highlightnya adalah dimanfaatkan. Itu yang kemudian kita sebut, karena nanti ada berbagai macam aquifer. Nah, kita masuk ke siklus hidrologi. Karena kita akan membahas tentang air, maka kita harus paham tentang siklus hidrologi atau siklus air. Jadi kalau kita lihat di sini, air itu siklusnya kita lihat dari cadangan air di laut. Nah, setelah menguap, dia kan ringan tuh, dia akan dibawa naik ke atas karena masanya lebih ringan, kumpul dengan berbagai uap air yang lain, dia akan mengalami kondensasi. Nah, selanjutnya beberapa proses penguapan yang terjadi di permukaan bumi yang lain, misalnya di daerah hutan akibat adanya pepohonan itu, yang kemudian air juga bisa menguap dari pepohonan. Prosesnya adalah pengembunan yang nantinya dia mengalami kondensasi juga. Nah, ini dia akan menjadi cadangan air di atmosfer. Nah, uap air yang mengalami kondensasi di atas laut atau di atas daratan, dia kemudian akan terbawa ke area yang elevasinya lebih tinggi. Kenapa? Karena tekanannya lebih tinggi. Nah, mata air ini kemudian dia akan ngalir lagi di permukaan. Nah, kita sebut sebagai air permukaan. Dia ngalir, kemudian ketemu cekungan, bisa menjadi waduk, danau. Yang mengalir tadi bisa menjadi sungai. Dan ini dia akan terus mengalir lagi kembali ke laut. Begitu pula dengan air yang ada di dalam tanah. Ada sebagian yang masuk dalam sampai dia menjadi cadangan air tanah atau menjadi aquifer. Ada juga yang dia mengalir sampai kemudian kembali ke laut juga. Nah, di laut dia akan kembali ke siklus awal. Itu yang terjadi pada siklus hidrologi. Nah, ini adalah gambar yang lebih menarik gitu ya, karena ada rintik-rintik air hujan. Jadi sama prosesnya, air permukaan mengalami penguapan, menjadi awan, terbawa ke elevasi yang lebih tinggi, tekanan lebih rendah, tekanan lebih tinggi, mengalami kondensasi, presipitasi jadi hujan, turun ke permukaan, menjadi air permukaan, sebagian masuk ke dalam tanah menjadi air tanah, ada yang keluar dalam bentuk mata air, mengisi cekungan menjadi danau, sebagian mengalir kembali ke laut. Oke, nah berikutnya adalah tentang daerah aliran sungai. Ini yang kaitannya dengan keilmuan kita di geomatika. Bagaimana kita memetakan sumber daya air itu dari sisi spasial. Nah, untuk memetakan sebuah das. Jadi das itu adalah wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Jadi dia muap kemudian sampai jatuh lagi, itu adalah das gitu ya. Nah, das ini batasnya ini adalah batas imajiner. Jadi di lapangan kita tidak akan ketemu yang namanya batas das. Kalau batas kabupaten kita ketemu, tapi batas das kita tidak akan ketemu karena dia batas imajiner. Nah, apa batasnya? Umumnya adalah punggungan. Umumnya dia berbentuk muara. Jadi pertemuan antara sungai dengan laut. Itu adalah das. Itu. Nah, kemudian kita lihat morfologi dari sungai itu sendiri. Kalau kita lihat secara umum, bagian atas itu adalah hulu. Bagian bawah yang ketemu dengan laut namanya hilir. Nah, kemudian ada bagian atas hulu, bagian bawah hilir, ada bagian tengah. Nah, secara geologi ya, secara geologi batuannya adalah ketika di hulu umumnya dia batuan-batuan beku, batuan muda, sehingga minim porositas, minim porositasnya kecil, dia akan ngalir. Umumnya airnya jernih. Kenapa? Karena batuannya tidak ada porinya, dia masih batuan muda, minim sedimen, airnya jernih. Dan umumnya elevasinya curam, sehingga ketika kita di gunung mesti seringkali sungainya berbatu, airnya jernih, alirannya deras karena elevasinya curam. Nah, kemudian di bagian tengah ini sudah mulai melandai. Nah, di bagian tengah ini sudah mulai terkumpul adanya sedimen. Kenapa?
karena memang secara geologi batuannya udah bukan lagi batuan muda, batuan beku, tapi udah ada unsur batuan sedimen di sana. Nah, di sini ada sedimen, airnya udah mulai keruh. Nah, ketika udah masuk ke hilir, nah ini lebih keruh lagi karena semakin banyak sedimen yang diangkut. Kalau kalian perhatikan Bengawan Solo, Sungai Porong, itu airnya keruh. Kenapa? Karena banyak sedimennya. Nah, terlebih lagi dia akan membentuk aliran berkelok-kelok yang itu kita sebut sebagai meander. Ya, teman-teman pernah di Bojonegoro, sungainya berkelok-kelok datar. Kenapa? Sifat alami air, dia akan mencari titik terendah untuk mengalir. Nah, ketika air itu terus disuplai dari bagian hulu, di bagian rendah dia akan mencari jalan, gitu ya. Kenapa? Karena dia relatif datar. Di daerah hilir itu relatif datar, sehingga air itu akan mencari elevasi yang terendah, sehingga dia akan belok ke sana kemari sampai bisa masuk ke laut. Nah, belokan ini dia akan terus ngalir gitu ya, sehingga ada kalanya tikungan semakin tajam dia akan putus, gitu ya. Putus, kalau istilah orang Jawa sebutnya adalah kali mati. Pernah dengar istilah itu? Nah, kali mati itu akibat adanya pengalihan aliran arus sungai karena proses geologi. Nah, ini kali mati itu secara geologi kita sebutnya sebagai oxbow. Oke, baiklah, untuk proses pemahaman lebih lanjut maka akan ada diskusi gitu ya, ada diskusi terkait dengan seberapa pemahaman tentang siklus hidrologi. Nah, silakan membagi kelompok. Jadi kita bagi dua kelompok saja, antara kelompok kiri dan kelompok kanan. Silakan tukar. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah mendiskusikan tentang gambar ini. Tadi kita sudah sempat membahas proses ini tapi dengan gambar yang berbeda. Nah, sekarang coba diskusikan tentang siklus ini berdasarkan gambar ini. Jadi tugasnya adalah perhatikan gambar ini ya. Kemudian deskripsikan, narasikan gambar ini seberapa pemahaman saudara tentang proses hidrologi, siklus hidrologi atau daur air, gitu ya. Oke, silakan bagi kelompok. Boleh diputar kursinya. Kalau dari pandangan saya pribadi ya untuk terkait apa yang kita diskusikan tentang siklus air, siklus hidrologi. Kalau kita dengar dari penjelasan Pak Erik tadi atau dosen tadi, di mana proses. Oke, cukup diskusinya. Silakan kelompok mana yang mau menyampaikan argumennya. Kelompok A, kelompok B, silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok B atau kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang siklus hidrologi atau siklus air. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya siklus air ini awal mulanya itu dari panas matahari, di mana hasil dari panas matahari ini terjadinya penguapan. Terjadi penguapan atau evaporasi. Dan di evaporasi ini akan terjadi lagi namanya kondensasi, di mana kondensasi ini atau perpindahan uap air ke atmosfer. Nah, setelah itu ada proses lagi namanya proses presipitasi, di mana proses presipitasi ini atau air hujan ya, di mana di sini air hujan akan jatuh ke tanah atau ke pohon, ya seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak dosen bahwasannya air hujan akan jatuh ke tanah ataupun ke pohon-pohon dan pohon apa namanya boleh di kasih tanya. Dan seperti yang kita ketahui bersama juga bahwasannya tanah itu kan memiliki apa namanya sifatnya tersendiri. Sifatnya tersendiri di sini ada yang bersifat lemah ya atau retakan lah. Nah, itu akan nanti air hujan yang satu itu tadi bisa
meresap di sifat tanah yang lemah, maka timbullah namanya mata air. Dan tentunya air-air tersebut itu akan kembali ke laut. Mungkin itu penjelasan singkat dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Albertus dari kelompok B penjelasannya. Berikutnya dari kelompok A, silakan siapa yang mewakili? Baik Pak, kami izin menjawab dari hasil diskusi kelompok 1. Ya. Ini hasil kesimpulan kami. Awalnya itu dari air laut, kemudian kena sinar matahari, buat proses pemanasan tadi, akhirnya menguap yang disebut evaporasi. Kemudian setelah menguap, terkumpul luapan tadi ke tempat yang lebih tinggi, sebutnya kondensasi. Terus kondensasi itu akibat terkumpul masanya lebih berat sehingga terjadi presipitasi atau turunnya air hujan. Nah, air hujan tadi itu turun ke permukaan tanah melalui turun permukaan tanah tadi. Ya, turun ke permukaan bagian ada yang di permukaan, sebagian masuk ke dalam tanah. Besok bisa aja, nggak apa-apa. HP-nya di silent ya. Sudah, ayo. Ayo, share. Dari proses terjadinya proses presipitasi tadi atau turunnya air hujan melalui permukaan tanah, melewati pepohonan, dan ada juga yang meresap ke dalam tanah. Dan ke dalam tanah ini ketika ketemu patahan itu akan menjadi mata air, dan yang air tadi yang sudah masuk ke dalam tanah itu mengalir ke laut kembali. Sekian dari kami, Pak. Oke, terima kasih atas diskusi kelompoknya. Nah, sampailah kita di ujung sesi ini tentang sumber daya air yang udah kita bahas dari awal, mulai dari siklus air, kemudian ada macam-macam aquifer, kemudian bagaimana metode yang kita gunakan dalam melakukan eksplorasi sumber daya air. Nah, sebelum kita akhiri, adakah yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pagi ini? Silakan. Oke, kelompok Mas Sadam, silakan. Yang kemudian membentuk uap air di atmosfer. Uap air ini mengalami kondensasi dan membentuk awan. Setelah mencapai titik jenuh, uap air akan turun ke permukaan bumi. Oke, terima kasih Mas Adam atas kesimpulannya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Dava. Izin menambahkan untuk kesimpulan, yaitu macam-macam aquifer. Yang pertama ada aquifer bebas atau bisa disebut juga dengan unconfined aquifer yang letaknya dekat dengan permukaan tanah. Air tanah langsung mendapat air dari infiltrasi hujan. Yang kedua ada aquifer tertekan atau bisa disebut juga dengan confined aquifer yang terletak di antara dua lapisan kedap air. Tekanan airnya lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Yang ketiga ada aquifer semi tertekan atau bisa disebut juga dengan semi confined yang ditutupi oleh lapisan yang tidak kedap. Air bisa masuk atau keluar secara perlahan. Dan yang terakhir ada aquifer tertutup atau bisa disebut juga dengan perset aquifer yang letaknya di atas lapisan kedap dan terpisah dari aquifer utama di bawahnya. Oke, terima kasih Mas Dava atas kesimpulannya. Baik, terima kasih semua teman-teman mahasiswa atas kesimpulan yang sudah diberikan. Sebelum kita akhiri sesi ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita diskusikan, kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih banyak. Semoga ilmu kita bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah survei dan pemetaan sumber daya alam pada Prodi Teknik Geomatika Universitas Dr. Sutomo.
Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.